Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seorang gadis yang bekerja sebagai SPG, yaitu Sales Promotion Girl. Entah kenapa SPG ini bunuh diri, dan setelah diselidiki, ternyata SPG ini hamil dan pacarnya tidak bertanggung jawab. Hingga akhirnya arwah gadis ini gentayangan dan menghantui warga kampung. Seperti apakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Teror Kuntilanak Epi, Mantan SPG. Cerita ini berawal pada bulan September sekitaran tahun 2008. Di pagi hari warga kampung kami dikejutkan dengan kabar penemuan mayat wanita tergantung di tempat pemandian umum atau tepatnya di WC umum kampung kami, di mana biasanya para warga, terutama ibu-ibu, sering mencuci dan melakukan aktivitas lainnya di WC umum itu. Karena kebetulan hari itu hari Minggu, jadi kabar penemuan mayat itu langsung menyebar ke segala penjuru kampung, yang otomatis para warga berbondong-bondong sekedar ingin melihat siapa yang nekat melakukan hal yang dilarang oleh semua agama itu, atau bunuh diri. Tanpa menunggu lama, dalam hitungan menit saja, semua warga di segala penjuru kampung kami pun sudah berkumpul di tempat penemuan mayat itu. Tidak ada warga yang berani mendekat, hanya beberapa warga dan keluarga korbanlah yang mendekat dan berusaha menurunkan jasad wanita yang tergantung itu. Setelah berhasil diturunkan, nampak warga melihat dengan jelas sosok wanita yang tergantung itu adalah Evi. Sosok wanita muda yang dikenal warga kampung kami adalah seorang sales promotion girl atau SPG di salah satu perusahaan rokok di daerah kota kami. Terlihat orang tua korban histeris, bahkan ibu dari korban sempat beberapa kali pingsan karena tidak percaya anak perempuan satu-satunya harus meninggal dengan cara seperti itu. Terlihat juga beberapa sahabat korban menangis. Pak RW kami langsung menghubungi pihak kepolisian guna menyelidiki perihal kematian Evi, apakah murni bunuh diri atau korban pembunuhan. Sembari menunggu pihak kepolisian datang, jenazah langsung dibawa ke rumah duka, dibantu oleh beberapa warga lainnya. Tidak ada yang menyangka, bahkan keluarga sekalipun tidak percaya, jika anak satu-satunya pergi dengan cara seperti itu. Singkat cerita, pihak kepolisian pun datang dan langsung memeriksa tempat kejadian perkara. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, polisi tidak menemukan ada kejanggalan, dan polisi pun menyimpulkan jika Evi murni bunuh diri. Bahkan pihak kepolisian pun menyarankan untuk melakukan autopsi, namun pihak keluarga menolak dan menerima kematian anaknya tersebut. Ada satu hal yang menarik saat pemrosesan jenazah Evi, di mana ada sedikit perdebatan kecil antara warga dan keluarga. Bukan tanpa sebab, karena menurut para ulama, jika seseorang meninggal dengan cara disengaja atau sengaja mengakhiri hidupnya, dalam kata lain bunuh diri, maka jasadnya tidak boleh dimandikan atau dikafani dan dikuburkan dengan pakaian seadanya yang dia kenakan saat bunuh diri. Ada yang mempercayai, ada pula yang tidak. Namun atas dasar kemanusiaan dan atas dasar menghormati keluarga korban, akhirnya warga pun mengurus jenazah dengan layak. Di saat proses pemandian jenazah, ada sedikit hal janggal yang dilihat oleh para ibu-ibu yang memandikan jenazah, di mana tampak perut korban terlihat agak besar. Bahkan sebagian ibu-ibu meyakini jika korban sedang hamil. Kejanggalan tersebut langsung dilaporkan kepada keluarga dan orang tua korban, karena awalnya keluarga korban tidak percaya, dan untuk memastikannya, pihak keluarga pun memanggil salah satu bidan di kampung kami, sebut saja Bu Narsi. Singkatnya, setelah dilakukan pengecekan oleh Bu Narsi, maka diketahuilah jika benar bahwa korban sedang hamil dan usia kehamilan korban diperkirakan baru menginjak usia 4 bulan.
Mendengar kabar tersebut, pihak keluarga kaget, tak terkecuali ibu korban yang saat itu langsung pingsan setelah mendengar anaknya tersebut sedang hamil. Awalnya kabar kehamilan korban ditutup-tutupi, namun tak siapa yang bilang. Akhirnya kabar itu pun merebak ke semua penjuru kampung. Singkat cerita, proses pemandian jenazah dan dilanjutkan dengan proses penguburan korban pun selesai, namun masih menyisakan misteri dari kematian Evi. Malam hari pun tiba, tampak keluarga menggelar pengajian atau tahlilan di rumah korban, dan nampak beberapa warga kampung pun hadir di tahlilan tersebut. 1 minggu berlalu atau 7 hari sudah keluarga menggelar acara tahlilan. Tidak ada kejadian apapun di kampung kami. Sampai di malam ke-8, teror pun dimulai. Oh ya, setelah kejadian dari kematian Evi, tidak ada warga yang berani melakukan aktivitas di malam hari. Nampak sehabis maghrib, kampung kami sepi, tidak ada yang berani keluar. Hanya beberapa orang saja, dan itu pun para warga yang melakukan tugas ronda. Tepat di malam ke-8, tepatnya di malam Jumat saat itu, Erik, Dahlan, Yanu, Mohan, Edwin, dan beberapa orang tua mendapatkan tugas jaga ronda. Meskipun takut, tetapi mau tidak mau dan suka tidak suka, mereka semua harus melakukan tugas rutin untuk menjaga kampung kami. Sekitar pukul 9 malam, berkumpullah mereka di pos ronda yang berada di tengah kampung. Yang tidak jauh dari pos ronda adalah WC umum yang tidak lain adalah tempat di mana Evi bunuh diri. Seperti kebanyakan orang, rutinitas ronda pun dilakukan, di mana para pemuda asik bermain kartu gaple, dan orang tua ada yang mengobrol, ngopi-ngopi, dan ada juga yang sedang membuat api unggun agar terasa hangat. Sesekali mereka bergantian berkeliling kampung sekedar untuk mengecek. Tidak terasa, jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Kini, giliran Erik dan para pemuda yang lainnya bertugas untuk berkeliling kampung. Ada rasa takut yang hebat yang mereka alami, tapi untungnya mereka berenam, yang sedikit mengurangi rasa takut mereka. Dimulai dari perbatasan kampung, mereka pun terus berkeliling, dan ketika mereka sampai tepat di jalan yang mengarah ke tempat pemakaman umum, suasana berubah sedikit mencekam. Nampak Erik dan kawan-kawan berebut untuk jalan duluan. Di saat mereka saling susul, tiba-tiba mereka mencium bau melati yang sangat pekat. Sontak mereka pun terdiam sejenak dan saling pandang, dan kemudian saling berbisik. "Ada yang nyium bau melati nggak?" tanya Erik. "Iya, ini nyengat banget baunya," sahut mereka serentak. "Ayo, jalannya agak cepet. Jangan lupa baca-baca doanya," suruh Erik kepada teman-teman yang lain. Di saat mereka sedang berjalan dan tepat melewati pintu masuk ke pemakaman, Yanu yang berada di paling depan tiba-tiba berucap, "Astagfirullahaladzim." Teriakan Yanu yang otomatis mengagetkan semuanya. Teman-teman yang berada di belakang pun sontak terdiam dan bertanya, "Ada apaan, Yan?" tanya semuanya. Itu di bawah gapura pintu masuk ke makam. Ada itu," jawab Yanu yang sedikit terbata-bata. Saat teman-teman yang berada di belakang melihat ke arah yang ditunjuk Yanu, mereka pun serentak teriak, "Astagfirullahaladzim." Semuanya tampak lemas, seperti tidak bisa apa-apa, ketika pandangan mereka tertuju pada sosok makhluk berbaju putih, dengan rambut hitam panjang menutupi sebagian wajah, sedang duduk di tembok samping gapura pintu masuk kuburan. Ya, mereka melihat ada sosok kuntilanak yang nampak sedang mengayun-ayunkan kaki sambil tertunduk. Melihat itu semua, Erik dan yang lainnya pun terkesima. Terasa semua badan serasa kaku, ingin berlari pun tidak mampu. Hanya doa-doa yang keluar pelan dari mulut mereka. Sekitar 10 menit mereka terdiam,
dan tidak lama sosok kuntilanak itu pun terbang ke arah pemakaman sambil tertawa kencang dan tidak lama menghilang. Dan tanpa dikomando, Erik dan yang lainnya pun langsung berlari ke arah pos ronda. Sesampainya di pos ronda, para orang tua pun bertanya, "Ngapain lari-lari segala? Kayak lagi dikejar setan aja," tanya salah satu orang tua. Kita baru lihat kuntilanak, Pak," jawab para pemuda. "Wah, yang bener kalian. Kalau gitu sama. Tadi pas kalian keliling, kita berempat di sini juga dengar ada suara perempuan nangis di belakang pos. Tapi pas kita cek, tidak ada apa-apa," jawab Mang Dayat. "Ya sudah, sekarang kita bubar aja. Kita pulang ke rumah masing-masing. Udah gak bakalan bener ini," sahut Mang Aif. Sekitar pukul 2 dini hari, kami pun memutuskan untuk bubar jalan, dan para pemuda tidak ada yang berani pulang ke rumah masing-masing. Alhasil, mereka semua menginap di rumah Yanu, karena jarak rumah Yanu dari pos ronda yang paling dekat. Pagi pun tiba, seperti biasa Erik dan teman-teman yang lain melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Cerita kejadian semalam pun langsung menyebar dari mulut ke mulut dan langsung ramai. Dengan kejadian tersebut, tidak ada lagi warga kampung yang berani keluar malam atau ronda malam lagi. Alhasil, kampung kami semakin sepi dan mencekam. Teror kuntilanak pun semakin intens. Sekarang setiap tepat pukul 1 malam, pasti saja ada beberapa warga yang selain mendengar ada suara perempuan menangis, dan tidak jarang sosok itu mengganggu dan mendatangi rumah-rumah warga, karena ada sebagian warga yang bilang kalau rumah mereka pernah didatangi sosok itu menangis di luar rumah. Dan yang paling ekstrim, ada juga yang pintu rumah warga sampai diketuk-ketuk. Karena teror ini sudah meresahkan, akhirnya para sesepuh kampung dan para ustadz di kampung kami berkumpul dan akan mencari tahu siapa sosok yang sudah meneror kampung kami tersebut. Sebagian para warga mencurigai sosok kuntilanak tersebut adalah Evi, karena ada salah satu warga yang saat itu pulang kerja kemalaman dicegat sosok Evi yang tidak lain adalah kuntilanak itu. Karena para sesepuh dan para ustadz tidak mau suudzon, akhirnya diputuskan malam harinya para sesepuh, para ustadz, dan beberapa warga ingin membuktikan kebenaran tersebut. Diputuskanlah nanti malam mereka semua ke pemakaman untuk melihat apakah benar kuntilanak itu adalah Evi. Malam pun tiba, terlihat sesepuh kampung RT RW, pemuka agama, para warga, dan tidak lupa bapak dan keluarga Evi pun berkumpul. Bukan tanpa sebab, pihak keluarga ikut karena ingin memastikan apakah benar Evi yang sudah meneror warga atau bukan. Karena pihak keluarga tidak paham dengan omongan sebagian warga yang selalu mengkait-kaitkan teror itu dengan Evi. Singkat cerita, sekitar pukul 11 malam, para warga sudah berkumpul di area pemakaman. Dibentuklah posisi masing-masing, nampak kuburan Evi berada di tengah, dan para warga mengintip dari kejauhan. Para sesepuh kampung dan para pemuka agama pun melakukan sedikit ritual. Entah itu ritual apa, yang pasti tidak sampai 30 menit. Akhirnya, rasa penasaran warga dan keluarga Evi pun terjawab. Terlihat sosok Evi keluar dari dalam kuburan, dan yang langsung dihampiri oleh sesepuh kampung kami. Nampak sosok Evi seperti akan kabur, tapi berhasil dikunci oleh sesepuh kampung. Sesepuh kampung kami pun menginterupsikan, jangan ada warga yang mendekat kecuali pemuka agama dan keluarga dari Evi. Entah apa yang mereka bicarakan pada sosok Evi, karena Erik dan beberapa warga melihat dari kejauhan sambil ketakutan. Singkat cerita, terlihat sosok Evi pun menghilang, dan malam itu pun kami semua berkumpul di rumah Evi. Terlihat bapak dan keluarga dari almarhum terdiam seperti tidak percaya,
kalau ternyata teror yang selama ini meresahkan warga itu adalah Evi? Setelah melakukan diskusi, akhirnya besok harinya beberapa warga kampung sesepuh dan pemuka agama kembali berkumpul di rumah Evi dan melakukan tirakat atau pengajian dengan maksud menyempurnakan Evi agar tenang dan tidak lagi mengganggu warga di kampung kami. Alhamdulillah, setelah dilakukan tirakat dan lainnya, teror yang selama ini meresahkan warga pun akhirnya tidak ada lagi. Warga pun tenang dan bisa kembali melakukan aktivitas di malam hari seperti biasa. Belakangan diketahui jika misteri kematian Evi dikarenakan dia hamil, dan orang yang menghamilinya pun sampai sekarang tidak diketahui. Mungkin karena alasan tersebut, mungkin Evi merasa malu dan depresi, hingga sampai nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sekian cerita pengalaman horor yang pernah terjadi di kampung kami yang dialami langsung oleh Erik, kawan-kawan, dan sebagian warga. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dan satu lagi, di agama manapun, perbuatan bunuh diri atau mengakhiri hidup sendiri dengan cara tersebut tidak dibenarkan atau dilarang. Jika kita mempunyai masalah, alangkah baiknya bicarakan kepada teman, kerabat, atau orang tua kita agar bisa mencari solusi dari semua masalah yang sedang kita hadapi. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.